Ini ya biar tetap good gitu ya mitra Mhm. muslim ya, makanya harus dijaga moodnya ya Us. Dan ini adalah bentuk self care kita juga kan Mhm. ya, Mhm. karena memang sehari-hari itu kayaknya nggak mungkin kita itu langsung flat aja gitu kan, life is never flat ya. Betul. Kadang ada yang dari internal kita, kadang bahkan ada beberapa orang yang aku udah capek sama pikiranku sendiri, ada loh Us yang kayak gitu Mhm. juga ya Mhm. Ustazah. Nah, untuk memastikan hati kita atau mungkin mood kita, perasaan kita itu baik, kayak gimana sih Us? Atau mungkin kita bisa definisikan lebih detail dulu ya. Mood itu apa sih Ustazah? Supaya nggak salah paham juga ya. Mhm. Nanti kedepannya kita bahasanya juga lebih enak lagi. Silakan Us. Ya, terima kasih Mbak Fi. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia itu selalu dilingkupi dengan berbagai rasa. Jadi mood itu perasaan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Oke. Jadi mood itu bisa good, bisa not good, atau bisa bad mood gitu kan. Sering kan aku lagi bad mood nih gitu, feelingnya lagi nggak bagus gitu. Jadi kalau lagi good mood, lihat matahari yang cerah itu rasanya dunia itu indah gitu kan. Tapi kalau lagi bad mood gitu, lihat matahari itu, aduh kok panas banget sih, nanti kulitku kotor dan sebagainya. Jadi karena sudah secara personal itu ada something yang bikin dia nggak nyaman, akhirnya semua yang indah itu jadi sudah rasanya sendu dan gak menyamankan diri gitu. Jadi memang penting bagi kita untuk self awareness, peduli dengan diri kita. Mood itu perlu dijaga supaya kita ini bisa menjalani aktivitas kita dengan baik. Karena kita sebagai wanita, utamanya wanita, karena Mozaik ini dari wanita untuk wanita gitu ya. Kalau ada bapak-bapak dengerin bisa bermanfaat untuk istri atau adiknya atau putrinya gitu kan. Karena wanita itu sangat dipengaruhi oleh yang disebut dengan mood, rasa, feeling gitu kan. Dan banyak penelitian menyebutkan bahwa wanita yang bahagia itu akan membuat keluarganya jadi bahagia juga. Oke. Nah, Masya Allah. tapi tidak semua orang paham diri kita. Tidak semua suami mampu dalam tanda kutip mengerti kita secara seutuhnya dan berusaha terus-menerus membahagiakan kita. Nah, terus apakah kita menunggu orang lain untuk membuat kita bahagia, atau kita memilih untuk membahagiakan diri kita sendiri agar mood kita always good? Itu pilihannya ada pada kita. Tapi kalau kita menuntut, suami kok nggak ngerti aku sih gitu, udah sekian tahun menikah, udah sekian puluh tahun kok nggak pernah ngerti perasaan bahagiaku, akhirnya kita merasa bergantung pada orang lain untuk membuat kita bahagia. Tetapi kalau kita memilih untuk membuat diri kita bahagia dengan cara kita, maka kita tidak perlu bergantung pada manusia lain. Kalau suami mengerti kita, membahagiakan kita, itu rezeki. Tapi kalaupun tidak, hidup ini terus berjalan dan kita akan tetap happy. Biiznillah tentunya. Begitu Mbak Fi. Life must go on juga ya Betul. Ustazah. Meskipun memang ya itu tadi, bukankah memang hanya ada rasa sakit ya yang ditinggalkan ketika kita hanya menggantungkan kepada manusia ya. Ya, harus Kita siap dengan dengar rasa ya. itu, dengan kecewa, dengan sakit, bila kita berharap orang lain. Tapi kalau berharap sama Allah, mungkin sekali waktu kita pernah kecewa karena tidak sesuai dengan doa kita. Tetapi setelah kita kembali kepada rasa syukur, rasa ikhlas, maka kecewa itu akan berganti dengan hikmah. Masya Allah, amin, 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 Begitu, amin, bismillah. ya Rabbal alamin. Oke, baik mitra muslim, tapi bagaimana dengan mood Anda hari ini? Boleh dong, ayo sampaikan saja ya beberapa interaksi dari Anda, beberapa perasaan Anda. Kalau happy itu kan katanya bisa nular juga ya Us ya. Positive Oke. vibes-nya nyampe ke kita insya Allah. Itu dia, kita pingin positive vibes juga dari Anda. Tapi kalau ada yang mungkin lagi sendu, ada mendung di hati kita, boleh sharing-sharing juga ya. Silakan mitra muslim 0315624555, boleh telepon atau boleh WA saja ya di 0855300938. Mungkin Us nanti deh di segmen yang selanjutnya saja kita akan bahas ya bagaimana untuk merawat diri kita supaya memang mood kita ini jauh dari kata nggak stabil lagi gitu ya Us ya. Gak gampang galau kalau anak sekarang bilang. Oke, tapi setelah jeda berikut ini, jadi jangan kemana-mana mitra muslim, tetap bersama kami ya dalam program Mozaik. Kami segera kembali.
Kalau di awal mood kita itu udah tidak baik-baik saja, itu sangat-sangat berpengaruh loh pada aktivitas kita selanjutnya, bahkan sampai malam, sampai mau tidur lagi mitra muslim. Makanya kita mau ajak Anda untuk ngebooster mood Anda di pagi hari ini dalam program Mosaik. Boleh banget interaksinya langsung aja. Silakan di 0315624555, boleh teleponan ya bersama saya Fedelita Putri, dan juga boleh WA 0855 3000 938. Menjaga mood agar tetap good. Masih bersama dengan Ustazah Coach Siti Fauzia SPDC BHC MSI, seorang edu parenting coach, founder dan juga owner Open Mind Coaching and Consulting. Oke, Ustazah lanjut lagi ya. Ini mungkin baru masuk ke tipsnya ya Ustazah. Karena yang sudah kita bahas di sebelumnya gitu. Ini mungkin rasa-rasa Allah kangen sama kita dan lain sebagainya, kan kadang dikasih tantangan-tantangan ya Us ya. Nah, ini biar tetap bisa moodnya good, silakan Us. Baik Mbak V. Jadi mood atau suasana hati itu sangat beririsan, berkaitan kuat dengan kualitas iman kita. Gitu. Jadi yang perlu kita kenali bahwa seringkali kalau kita sudah jauh dari Allah, sudah kualitas iman kita lagi yankus atau menurun gitu, maka biasanya suasana hati kita atau mood kita itu juga amat mudah berubah. Swing mood lah. Jadi gampang baper ibaratnya seperti itu. Jadi yang perlu kita kenali adalah bagaimana kondisi keimanan kita ini tetap stabil supaya mood kita juga nggak gampang bad gitu atau nggak gampang drop gitu. Karena al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu naik dan turun, sama juga dengan mood kita. Mood kita itu juga naik dan turun. Tetapi pada banyak penelitian, ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan suasana hati itu kuat korelasinya dengan kedekatan kita kepada Allah. Jadi menjaga kedekatan kita kepada Allah itu adalah salah satu ikhtiar kita agar mood kita ini tetap baik. Good ya. Yes. Oke. Karena kalau kita sudah dekat dengan Allah, bersandar kepada Allah, rasanya mental kita ini menerima sesuatu itu lebih siap. Walaupun tetap ada air mata, walaupun tetap ada kecewa, nangis gitu kan, tapi nggak lama-lama gitu kita on the track lagi, melanjutkan lagi hidup kita, nggak stuck di situ nangis berlama-lama menyesali, kemudian nggak segera move on. Coba kita rasakan ketika kedekatan kita kepada Allah baik, tilawah kita baik, sholat kita bagus, tahajud kita lancar, maka apapun dinamika hidup yang kita hadapi, rasanya walaupun kita pernah jatuh, tersungkur, kecewa, tapi untuk kembali bahagia itu tidak lama. Gitu. Jadi jagalah kedekatan kita kepada Allah melalui apapun itu, berzikir kita, tilawah kita, ibadah kita, sebagai bagian dari ikhtiar untuk menjaga mood kita tetap baik. Siap, Gitu. siap, Ustazah. Jadi seringkali kita ini merasa galau, merasa kecewa karena kita rasanya nggak ada tempat bersandar, nggak ada tempat curhat gitu kan. Maka biasakan diri kita ini untuk lepas, kemudian ridho dan ikhlas dengan dinamika hidup ini, episode hidup ini, supaya apa? Kita menyehatkan psikologis kita sebagai seorang manusia. Karena kalau semua itu kita pikir sendiri, kita bebankan pada diri kita, ini semua salahku, coba aku nggak begini, nggak begitu, maka yang terjadi kita akan menjadi pribadi yang terus-menerus menyalahkan diri, dan itu bikin mood kita jelek banget gitu kan. Karena kita merasa beban kita ini berat banget. Makanya kalau anak kita ngomong apa gitu, rasanya langsung ngegas gitu kan. Karena apa? Kita lagi rapuh nih. Nah, supaya kita nggak gampang rapuh, nggak gampang kecewa, nggak gampang menyalahkan diri sendiri, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Jaga kedekatan kita kepada Allah. Karena itulah sebaik-baik sandaran, sebaik-baik kekuatan. Dan ketika kita bersandar, kemudian mengandalkan bantuan Allah, maka kalaupun kita pernah berada pada manusia dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita kembalikan dulu kepada Allah. Oke, baik. Dan memang dalam prosesnya ya Ustazah, semua manusia tuh nggak bisa seperti auto gitu kan. Auto bisa menjadi ahli, kemudian mungkin ada beberapa pelajaran-pelajaran hidup yang memang membuat kita jauh insya Allah lebih kuat lagi ya. Ada penelpon Ustazah,
Boleh deh sambil kita sapa dulu ya. Monggo Mbak Pak Fi. Muhammad dari Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Pak ya? Mbak Fe, Alhamdulillah, insya Allah Bapak. alhamdulillah Allah selalu memberi berkahan. Alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad. Ya, seorang guru yang kami hormati. Begini Bunda atau Ustaz, kami sudah usia lansia. Banyak minum manisnya garam, pahitnya empedu, asinnya garam. Singkat cerita, kami ini punya putra 3 laki-laki semua. Otomatis kami berhadapan dengan putra menantu. Ada sebuah falsafah Jawa dulu. Kalau mempunyai anak perempuan, kopi tinggal 1 cangkir, setengah cangkir, itu disimpan buat ayahnya. Tapi kalau anak laki-laki diminum habis. Kenyataannya memang benar Ustazah. Kami berkumpul dengan menantu, dengan anak kandung. Kemudian ada cucu. Dari sekian putra kami itu bervariatif tentang cara mendidiknya. Sedangkan kami ingin setara. Apa yang kami terima tatkala almarhum dari ayahanda. Ibu saya masih alhamdulillah usia hampir 90, Masya masih Allah. diberikan Masya Allah. oleh Allah sehat. Namun bagaimana Ustazah solusinya? Karena dari waktu ke waktu dunia sudah berbeda. Ya, ada Apalagi perubahan. dalam kondisi dunia di akhir zaman. Kami sangat khawatir sekali tentang cucu dan anak-anak saya untuk mencari jalan. Karena posisinya kami anggap anak saya berada di persimpangan jalan. Anda nanti membuka pintu menuju masa depan cucu saya. Karena dunia adalah awal dari kehidupan yang abadi. Nah, tentang pendidikan, kondisi sekarang ini lebih banyak mencari sekolah yang elit, ya. Belum tentu di situ akan tahu bagaimana tentang cara mendidiknya, cara menciptakan tauhid, akhlak dan lain-lain. Namun bagi saya, hal yang besar itu berangkat dari yang kecil. Dari rumah itulah kunci anak dibantu di sekolahan. Satu misal, saya tidak membedakan anak saya. Saya harus bisa memberikan setara. Semuanya harus saya didik untuk bagaimana caranya kau mendidik anak-anakmu. Seperti ketika saya dulu dididik dengan almarhum ayah. Akan tetapi tidak bisa diterima dengan kondisi sekarang. Iya. Gitu loh. Pernah terjadi saya hampir tengkar dengan ayah, dengan saya. Ayah tidak boleh begitu, caranya sudah beda dengan dulu, bla 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 gitu. Saya Baik. astagfirullah begitu ya. Iya. Baik Bapak, bisa kita tangkap Bapak. Terima kasih nih. Begitu besar kasih sayangnya itu tidak memikirkan bahwa kasih sayang itu belum tentu akan mendidik. Dan kekerasan itu taruhlah seperti menjewer, membentak, itu pun bukan dianggap kekerasan, akan tetapi mengarah kepada sebuah tujuan yang sangat positif, sehingga anak menjerit dibiarin. Tentu saja mereka akan menciptakan karakter, tauhid dan moral yang berbeda dengan pendidikan orang-orang terdahulu. Contoh saja sekarang ini, banyak remaja-remaja yang pakai berjilbab, duduk aja medingkrang sambil membawa HP dan mohon pencerahannya. Siap. Terima kasih Bapak. Saya satu atap dengan anak menantu, dengan cucu semuanya ya Pak ya. Ini bisa innallaha ma'as sabirin Siap. sebagai ayah
untuk selalu berpegang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Makasih Ustazah. Semoga panjang usia. Amin. Tapi sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini memang Kita tahu suara hati seorang ayah ya. Tantangan ketika memang satu atap itu juga ya Ustazah. Tapi nanti mungkin kita akan bahas setelah jeda berikut ini, karena pertanyaan ini mungkin juga banyak yang merasakan juga ya pertanyaan sejuta umat ini. Betul. Oke, baik, jangan kemana-mana ya Mitra Muslim, pasti penasaran kan dengan penjelasan dari Ustazah Fauzia. Tapi setelah jeda berikut ini, jadi tetap bersama kami ya dalam program Mozaik. Kami segera kembali. Benar kata Pak Muhammad, kalau saya punya 2 anak perempuan ini ya, kadang-kadang juga sama kalau diberitahu selalu kayak nolak dan malah marah-marah. Wah, ini gimana Ustazah ya? Karena kan sebenarnya kalau udah jadi udah dalam keluarga kan sebenarnya udah nggak ada anak mantu, anak sendiri gitu kan, pinginnya semua disejajarkan juga ya, pinginnya Pak Muhammad juga kan seperti itu. Silakan Ustazah tanggapannya, monggo. Baik. Terima kasih Pak Muhammad, sama Bu siapa tadi Mbak Fe? Bu Mei. Pertanyaan yang baik sekali untuk reminder kita sebagai anak dan juga reminder sebagai orang tua. Jadi masing-masing ini punya peran dan punya batas. Ada batas. Jadi begini, yang pertama yang perlu kita pahami bahwa anak itu berkembang, bertumbuh, dan semakin bertumbuh usia bertambah, egonya juga semakin kuat karena dia sebagai kepala rumah tangga, dia sudah punya wilayah teritori sendiri gitu kan. Jadi yang pertama Pak Muhammad bersyukur panjenengan sudah mentas, kalau orang Jawa bilang ya, sudah menghantarkan putra-putranya menjadi kepala rumah tangga, sudah menikahkan, karena kewajiban orang tua kan memberi nama yang baik dan mendidik, kemudian menikahkan. Ini sudah tuntas semua kewajiban panjenengan sebagai orang tua. Nah, teknik memberitahu anak yang sudah menjadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga tentu berbeda dengan cara kita memberitahu ketika mereka masih anak-anak. Ini yang harus difahami. Terkadang kita lupa bahwa anak kita ini sudah bertumbuh, sudah usia 35, 40, bahkan sudah 50 tahun. Kita lupa, kadang itu masih anggap kita anak kita yang kemarin gitu kan. Jadi caranya memberitahu adalah leading, ngasih tahu, menyalahkan. Nah, yang perlu kita pahami bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau disalahkan. Kok kamu nggak kayak gitu? Kalau ibu bapak dulu seperti ini. Yang kedua, jangan dibandingkan. Gitu. Kamu nggak seperti keluarga ini sih, atau kamu kok nggak kayak kamu waktu kecil dulu dikasih tahu langsung nurut. Pemahaman bahwa waktu berjalan, manusia bertumbuh itu harus kita pahami bersama. Jadi yang kita lakukan pertama adalah menerima bahwa sunnatullah anak itu berkembang, dan anak itu bukan milik kita, dia titipan kita. Kalau sudah menganggap dia milik kita, maka kita ingin mengatur segalanya dari A sampai Z, dan itu tidak menyamankan kedua belah pihak. Yang mau ngatur nggak dituruti juga tidak nyaman, yang mau diatur juga nggak nyaman. Selalu berkata, aku ini sudah besar loh ya, aku ini sudah besar loh Bu, gitu kan. Nah, jadi yang pertama harus diterima adalah anak kita ini sudah bertumbuh dewasa. Tentu ada logika-logika yang sudah berkembang. Maka yang harus kita lakukan adalah penerimaan. Alhamdulillah anakku sudah berumah tangga. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, yang kita lakukan pertama adalah dialog. Le, kalau menurut kamu seperti gini, gimana toh nak? Menurut kamu, itu perlu kita tanya. Karena Nabi Ibrahim pun juga bertanya kepada putranya Ismail. Kalau kamu mendapatkan perintah ini, apa yang akan kamu lakukan? Nabi Ibrahim pun masih bertanya. Jadi tekniknya adalah bertanya, bukan meliding, bukan menuntun, bukan menuntut, apalagi menyalahkan. Karena kalau sudah jadi bapak-bapak, sudah merasa punya anak terus disalahin, itu merasa aku udah gede loh, masa semua aja diatur gitu kan. Gitu. Jadi yang pertama buka ruang diskusi. Yang kedua terima perbedaan. Karena anak-anak zaman now itu gurunya banyak. Kalau kita dulu, guru kita dalam pengasuhan adalah orang tua kita. Kalau sekarang banyak channel-channel YouTube, banyak Reels, banyak TikTok, apapun yang berisi nasihat-nasihat dari para ahli yang seringkali lebih diyakini daripada nasihat orang tua sendiri. Itu harus kita terima bahwa zaman itu berubah. Itu. Dan yang ketiga, doa.
doa untuk kita sebagai orang tua agar ridho dengan kebaikan yang Allah berikan untuk anak kita. Dan kita doakan anak kita mudah menerima hidayah, menerima kebaikan, dan bisa membimbing anak keturunannya untuk tetap di jalan Allah. Jadi kalau kita memaksa anak kita seperti mau kita, seperti nasihat kita, tentu susah, karena mereka sudah jadi orang tua juga. Yang bisa kita lakukan adalah accepted, menerima bahwa anak kita sudah jadi kepala rumah tangga, sudah jadi ibu rumah tangga, dan bersyukur atas proses itu. Lalu kalaupun ada perbedaan, mari kita diskusikan. Dan tentu jangan segan memuji. Alhamdulillah Bapak lihat kamu sudah bisa mengajak anakmu ke masjid, Nak. Jadi hargai setiap perkembangan, terima setiap perbedaan, dan jangan meminta anak seperti mau kita, karena dia bukan robot yang bisa kita remote, tapi dia adalah manusia yang Allah berikan akal pikiran, hati, dan rasa. Maka kita minta pada yang memberikan dia, Allah Sang Pencipta, untuk melembutkan hatinya, tetap birrul walidain, dan tetap menjadi anak yang selalu dekat kepada Allah dan menjadi pemimpin terbaik bagi keluarganya. Amin. Semoga jawaban saya membantu Pak Muhammad dan Bu Mei tadi. Bismillah. Sama-sama menjaga hati, anak juga menjaga hati, supaya nggak kepada orang tua, dan orang tua juga jangan sampai bikin anak kepada orang tua juga, gitu kan. Itu juga penting. Dan supaya memang mood dalam keluarga itu tetap baik ya, Ustazah. Karena memang nggak selamanya gitu ya Mitra Muslim kita ini berdiri sendirian gitu kan, Ustazah ya. Betul. Tadi yang disampaikan juga oleh Ustazah, ada orang-orang di sekitar kita, dan supaya memang obrolan itu loh lebih memang ada meaningful gitu ya Ustazah ya, nggak cuma mungkin ada sedikit kritik dan saran saja, tapi juga ada apresiasi ya. Jadi supaya nanti balance ya Ustazah ya. Betul, karena manusia itu sangat suka diapresiasi sekecil apapun. Jadi alhamdulillah Nak, Bapak lihat kamu sudah bisa ngimami di rumah. Itu simple tapi bikin anak tuh alhamdulillah aku ada benernya. Karena anak sekarang tuh merasa kalau dinasihat itu nggak ada benernya, hidup ini salah terus di mata ayah gitu kan. Nah perasaan salah terus akhirnya bikin jengkel. Nah itu yang kita sebagai anak menjaga, jangan sampai atau menyentak pada orang tua, tapi orang tua juga menjaga jangan sampai memicu anak untuk kepada orang tua juga. Masya Allah. Ini jadi sama-sama saling menjaga, dan itulah indahnya hubungan antara anak dan orang tua. Masya Allah, siap-siap Us. Bismillah. Ini ada Ibu Sum juga, Masya Allah, selalu menyimak radio tercinta Suara Muslim Surabaya ini ya. Terima kasih Bu Sum. Kemudian juga Bu Ainur, semoga ilmunya bermanfaat buat semuanya Ustazah. Amin. Dan kita menjadi orang tua yang bijak. Nah ini PR banget ini memang ya. Masya Allah. Kalau kita ikhtiar, kalau kita meminta pertolongan Allah, insya Allah Allah akan beri pertolongan pada kita. Amin. Karena kita ini sedang berjuang untuk jadi lebih baik di hadapan Allah. Siap-siap Ustazah. Memang ini landasannya adalah mindset kita juga ya Us ya. Betul. Untuk terus senantiasa langkah demi langkah ini kita amalkan sebagai sebuah ibadah juga ya. Betul Mbak Fi. Oke, ini masih dikondisikan, ada penelpon nampaknya ya. Nanti deh kita akan sampaikan juga. Ini dari Pak Muhammad mewakili kita semuanya, dari Bu Sri Kasihati kata beliau ini. Emang ya, kayaknya meskipun zaman terus berubah, kayaknya ini juga ya dilematik yang memang dirasakan ya antara orang tua anak dari segi usia berapapun ya Ustazah ya. Selalu ada. Dan dalam Al-Quran sudah dikasih contoh gimana sih pola komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Dan semuanya adalah pola dialogis. Pola dialogis. Nah itu yang perlu kita contoh. Kalau kita polanya adalah harus itu gitu kan, otoriter ya. Betul. Sekali waktu dibutuhkan, tetapi tidak selamanya itu diperlakukan. Apalagi anak yang sudah menjadi kepala rumah tangga, pasti ada ego semakin besar dan ada perasaan aku ini gede loh. Itu yang perlu kita pahami, kita terima bahwa mereka juga punya hak untuk menyampaikan pendapat. Karena ada orang tua yang kalau anaknya itu menyampaikan pendapat, kok itu durhaka, ini bantah itu. Bukan bantah, tetapi ruang dialogis itu perlu kita buka. Dan tidak semua
jawaban anak itu berarti membantah. Dia sedang ingin mengemukakan pikirannya kepada Pendapatnya kita. juga Betul. ya. Jadi penerimaan bahwa anak kita ini bertumbuh, berkembang dan memiliki pola pikir yang berbeda, itu menjadi diri kita lebih aware, lebih nerimo, lebih ridho dengan kondisi anak kita, supaya jangan sampai ada ucapan kita yang akan membuat celaka anak kita di masa depan. Naudzubillah. Nauzubillah min dzalik. Oke, baik. Ustazah, nanti kita akan lanjutkan kembali. Sayangnya harus jeda iklan lagi ya, Us ya. Tetap bersama kami Mitra Muslim. Jangan kemana-mana ya. Boleh banget untuk gabungannya masih ditunggu. Silakan di 031 5624 555 boleh, atau WA saja di 0855 3938. Tetap bersama kami dalam program Mozaik. Kami segera kembali. Masya Allah, Ustazah sebenarnya pengennya bahasnya panjang gitu ya Us ya. Tips-tipsnya juga masih belum ya Us ya. Monggo deh, mungkin ada beberapa sedikit supaya memang mood kita tetap bisa terjaga dengan baik. Silakan Us. Baik, jadi tadi yang pertama kita sudah diskusikan bahwa menjaga mood itu sangat erat dengan kaitannya dengan menjaga kedekatan kita kepada Allah. Ya, keimanan Itu yang ya. harus betul. Jadi dengan menjaga kedekatan kita kepada Allah, kita merasa nggak sendiri. Seringkali mood itu jadi not good karena kita merasa sendiri, nggak ada tempat curhat, nggak ada yang ngertiin kita, semuanya dibanding pada kita. Jadi kita tuh bete aja rasanya, pingin marah aja rasanya. Jadi kalau ngereok. kita istilah sekarang gitu kan. Iya. Jadi kalau kita sudah merasa berusaha menjaga kedekatan kepada Allah, itu rasanya ada tempat untuk bersandar, tempat untuk curhat, tempat untuk meminta pertolongan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Masya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah mencari komunitas yang memiliki positive vibes. Komunitas yang bikin kita ini selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Karena ada banyak komunitas yang juga bikin kita ini baper gitu kan, gibah sana sini, ngerumpi sana sini, kemudian tahu nggak Jeng, yang ini loh, yang itu loh. Itu bikin mood kita jadi amat jelek. Karena apa? Kita jadi pribadi yang suka mengintai-ngintai orang lain gitu. Jadi nggak aware dengan diri kita, menyibukkan diri dengan mengamati orang lain. Padahal kita ini perlu amat sangat mengenali diri kita. Sering ngobrol sama diri kita dibanding gibahin orang lain. Berterima kasih pada diri kita. Kamu bisa, alhamdulillah Allah mengizinkan kita bersama-sama di sini. Itu artinya apa? Kita bersyukur dengan kondisi yang ada pada diri kita, mengajak diri kita untuk jadi pribadi yang bersyukur bersama-sama. Jadi komunitas ini sangat penting Mbak Vi, karena manusia terutama wanita itu amat sangat bergantung pada siapa yang di sampingnya. Itu. Jadi benar kata Rasulullah, kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kalau Maka kita nggak bisa beli, paling nggak kecipratan ini, nggak Harumnya ya. kecipratan bau jelek, tapi bau bagus, Iya. wangi. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi gitu kan, kalau kita nggak kena bolongan karena cipratan besinya, kita kena bau asapnya. Nah, jadi komunitas itu sangat penting untuk membangun mood kita tetap good. Itu. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga kebersihan diri kita. Nah, ini yang suka dilupain sama para muslimah gitu kan. Jadi good mood itu juga bergantung kepada kenyamanan fisik kita. Jadi olahraga, makan makanan yang sehat, kemudian rutin mandi itu juga harus. Karena kalau udah bad mood kadang nggak mandi seharian, para emak ini aduh bahaya banget. Karena apa? Akan membuat diri kita juga tidak nyaman, tidak fresh. Dan kenyamanan diri itu juga amat sangat berpengaruh pada kenyamanan hati. Karena itulah Rasulullah mengingatkan an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu bagian daripada iman. Karena Rasulullah itu mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang bersih dari fisik dulu. Itu insya Allah kita akan terbiasa juga untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Masya Allah. Gitu. Oke. Ya, membersihkan diri, bersih-bersih. Nggak cuma bersih-bersih ini ya, lingkungan dan lain sebagainya, tapi bersih-bersih hati itu tazkiyatun nafs banget ya Ustazah. Penting sekali ya. Betul sekali Mbak V. Jadi ada korelasi antara kesehatan fisik, kebersihan diri itu dengan suasana hati. Atau kebersihan rumah kita juga amat sangat berpengaruh pada suasana hati kita. Ya. Kalau ada barang-barang berserakan, semua kemana-mana tuh gitu kan, rasanya kepingin
marah aja rasanya. Nah, mulailah dari bersihkan itu. Kalau kita, aduh anak-anak ini kok nggak bisa sih bersih-bersih sendiri gitu kan, habis main diberantakin gitu, mereka sudah cepet-cepet sekolah, bersihin dulu aja, nggak usah ngomel, nggak usah, bersihin dulu. Mumpung mereka masih ada fase bermain, kita nikmati. Nanti mereka pulang, kita ajak diskusi. Tadi mama sudah bantuin bersihin ya, besok kalau main dibersihin lagi. Jadi berhentilah untuk mengeluh, mengomel dan ngedumel, karena itu akan bikin mood kita jadi bad banget gitu. Karena apa? Kita menyalahkan orang lain gitu. Ini nggak selesai, ini nggak bersih, dan akhirnya kita merasa bahwa nggak ada satupun yang sesuai dengan ekspektasiku. Nah, ini yang akhirnya akan membuat diri kita ini merasa nggak cocok di mana-mana. Sama anak nggak cocok, sama suami nggak cocok, sama teman nggak cocok. Terus siapa yang cocok kalau kita sendiri tidak mencocokkan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita? Oke. Ya, Masya Allah Mitra Muslim. Nanti kalau udah bad mood nggak ada benernya ya. Betul. Meskipun orang-orang di sekitar kita udah supporting, mungkin ya udah jadi caregiver untuk kita, udah sangat membantu, helpful banget. Itu kayak Nggak terhempas kerasa, ya, betul. Ustazah. Nggak kedetek sama kita karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Naudzubillah min dzalik ya, Mitra Betul. Muslim. Oke, untuk mendinginkan perasaan-perasaan itu, memang mungkin ada yang kayak nggak bisa ketahan lagi, mungkin Ustazah ya. Udah deh hari ini kayaknya ini it's my bad day gitu kan. Mungkin ya ada beberapa orang yang merasakan seperti itu, Ustazah. Apa yang bisa kita lakukan, Ustazah, ketika memang pada saat di tahap atau mungkin posisi itu gitu, kita sebagai manusia kan ada batasannya juga ya kadang ya. Oke, monggo. Jadi bad mood itu ada dan kita terima. Yes. Gitu, bukan berarti Ustazah Fauzia bilang good mood nggak boleh bad mood. Boleh, boleh, tapi jangan dibiarkan itu berlama-lama menguasai diri kita. Beri jeda. Misal, aduh aku lagi nggak enak habis kena omongan siapa atau habis ada masalah apa gitu kan. Beri jeda dengan cara apa? Sholat dulu, wudu, sholat, ngaji. Itu udah selesai kita lakukan, makan. Biasanya perempuan-perempuan itu healingnya itu kuliner. Atau me time lah, terserah. Ada yang makan, ada yang ngopi, ada yang nyemil, ada yang sekedar istirahat sejenak. Beri jeda. Karena dengan jeda itu kayak kita itu memberi interval diri kita untuk siap melanjutkan perjalanan lagi. Gitu. Jadi jangan berpura-pura, aku nggak pernah bad mood, aku good mood terus. Enggak. Wajar aja kita ini ya bad mood ya good mood, tetapi jangan biarkan bad mood itu mendiami perasaan kita lama sehingga akhirnya sehari itu bad mood terus, anak disalahin terus, suami disalahin terus, nggak ada benernya. Beri batasan. Oke, kita terima perasaan kita, aduh aku nggak enak banget hari ini, aku butuh jeda aja. Sendiri, pingin sendiri, minta waktu anak kita sebentar ya nak, ibu pingin sholat dulu, pingin ngaji dulu, sambil nangis, sambil apa boleh. Nanti kalau anak nanya, ibu kenapa sih kok nangis? Ibu sedang menikmati bacaan Al-Quran ini. Gak usah kita ceritakan, ibu lagi sedih nak, tadi habis juga, gak usah gitu. Itu urusan kita dengan orang lain. Anak kita ngertinya kita sedang bermunajat kepada Allah. Tapi kalau anak kita sudah dewasa, kemudian kita sudah sering ngobrol sama mereka, sekali waktu kita saling curhat dengan anak boleh, supaya anak juga nyaman curhat dengan kita. Agar mereka punya pemahaman bahwa ibu adalah manusia. Ada kalanya lelah, ada kalanya bahagia, ada kalanya menangis, dan ada kalanya juga tertawa. Jadi dinamika hidup itu seperti itu, harus diterima, dinikmati, disyukuri, dan yang paling penting jangan biarkan kecewa itu merajai diri kita. Karena ada banyak nikmat Allah yang masih belum kita hitung dan membuat kita kembali bahagia setelah kecewa itu ada. Baik, Mitra Muslim, dan semoga pengalaman-pengalaman ya yang mungkin terjadi sampai kita di detik ini berdiri gitu ya, Mitra Muslim dan juga Ustazah, ini mampu membuat kita terus bangkit juga. Yang kemarin mungkin gampang bad mood ya diterima dulu ya, seperti kata dikendalikan ya, supaya nggak terlalu berlama-lama. Oke, baik Ustazah, mungkin terakhir yang bisa disampaikan kepada Mitra Muslim karena udah detik-detik mau pamitan sama Mitra Muslim semuanya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, dinamika hidup ini selalu berganti. Ada pagi, ada malam, ada tawa, ada air mata, ada sedih, ada bahagia. Nikmatilah semua itu sebagai cara Allah untuk mendidik kita menjadi manusia yang lebih dekat kepadanya.
berusahalah untuk menjadikan Allah sebagai sebaik-baik tempat bersandar. Karena ketika Allah menjadi tempat bersandar kita, maka tak ada rasa kecewa. Jangan biasakan berharap pada manusia karena mereka jugalah hamba yang sama seperti kita. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap ridho dengan ketentuan Allah, karena semua yang Allah tetapkan untuk kita adalah baik adanya. Semoga Allah selalu membimbing kita menjadi hamba yang penuh syukur, selalu ridho dengan ketentuan Allah, Amin. dan bersabar atas ketentuan yang Allah berikan untuk kita. Amin, amin, Terima amin, kasih, ya Rabbal tetap semangat untuk semuanya. Tetap semangat juga untuk Ustazah ya dalam Saling menjalani menyemangati, semua bismillah. aktivitasnya juga yang Masya Allah pastinya. Baik, terima kasih juga untuk Anda semuanya mitra muslim. Barakallah sudah Wa fiki menyampaikan barakallah, banyak Mbak Fi. ilmu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra muslim, demikian untuk program Mozaik kita di pagi hari ini. Senang sekali ya kita bisa berbincang, bisa juga ya menuntaskan satu tema yang Masya Allah ini keren banget mitra muslim. Karena anak sekarang itu udah ya cukup berbeda ya. Kadang juga mengatasnamakan moodnya untuk tidak melakukan aktivitas sesuatu yang lainnya. Oke, terus stimulus mereka mitra muslim, support mereka. Bahkan tadi Ustazah sudah mengatakan perbincangannya nggak cuma tentang saran aja, kritikan kita, tapi juga dalam bentuk apresiasi supaya hangat perbincangan Anda dan bisa meraih goals yang jauh lebih baik lagi. Saya Fadilita Putri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyimak juga di Suara Muslim TV. Barakallah ya semuanya mitra muslim. Terima kasih juga untuk rekan-rekan yang bertugas. Masya Allah ini ramai banget ini ya di YouTube Suara Muslim juga. Ada Pak Izuro, terima kasih Pak Uko, Ibu Suyati ya. Ini Masya Allah, terima kasih Bu Ida juga yang stay tune sampai akhir juga ya semuanya mitra muslim. Terima kasih untuk dukungan Anda. Terima kasih Kakak Elsa Khairunisa produser saya, Kang Yuda juga Setiawan selaku videografer kami di pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi dari Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau, kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.